Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu dengan saya Ibu Supriyatin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA, di mana pada hari ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada pria. Minggu kemarin pertemuan kita telah membahas mengenai pembelahan sel, di mana pembelahan sel ada dua macam, pembelahan secara mitosis dan pembelahan secara meiosis. Pembelahan sel secara meiosis ini tujuannya adalah menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Lalu kedua gamet ini yang akan berperan penting dalam reproduksi secara seksual. Nah, dalam bereproduksi secara seksual, kita akan memerlukan pembahasan mengenai sistem reproduksi punya pria dan sistem reproduksi pada perempuan. Bagaimana organ itu bentuknya seperti apa, fungsinya untuk apa, kemudian bagaimana cara merawatnya, akan kita bahas lebih lanjut ya. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada pria. Kalian lihat pergerakan kursor ya. Ibu akan menjelaskan mengenai organnya dan nanti fungsinya untuk apa. Kita lihat di peta konsep bahwa organ reproduksi pria itu ada organ dalam, lalu ada organ luar. Nanti organ reproduksi pria ini juga menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengatur segala aktivitas genital pada pria. Nanti akan kita bahas juga mengenai kesehatan reproduksi pada pria. Kita lihat anatomi reproduksi pada pria. Nah, tadi disebutkan ada organ dalam. Organ dalam apa saja? Kita lihat ke bawah. Organ dalam terdiri dari testis. Nah, ini testis ini adalah kelenjar kelamin jantan pada hewan maupun manusia yang jumlahnya sepasang. Dia dibungkus oleh skrotum. Nah, terletak di luar tubuh. Dihubungkan dengan tubulus spermaticus dan terletak di dalam skrotum. Testis ini terletak di luar tubuh manusia sesuai dengan faktanya bahwa proses spermatogenesis atau proses pembentukan sperma akan lebih efisien jika suhunya itu lebih rendah dari suhu tubuh, yaitu harus di bawah 37 derajat Celcius. Mari kita lihat mana yang namanya testis pada gambar ya. Nah, ini lihat pergerakan kursor. Ini namanya testis, jumlahnya sepasang kanan kiri, bulat ya bentuknya. Dia dibungkus oleh yang namanya tadi skrotum. Nah, ini bungkusnya namanya skrotum yang berfungsi untuk mengatur suhunya agar dalam pembentukan sperma nanti berlangsung secara optimal. Dan fungsi skrotum melindungi testis ya. Lalu organ dalam berikutnya ada yang namanya, kita lihat, saluran reproduksi. Nah, saluran reproduksi ada yang namanya epididymis, lalu vas deferens, lalu saluran ejakulasi, dan ada uretra. Ada 4 ya, kita ulang dari atas. Saluran reproduksi ada namanya epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Keempat-empatnya mari kita lihat pada gambar. Nanti akan kita bahas apa fungsinya. Kita lihat dulu. Epididymis. Nah, ini dia. Epididymis letaknya di atasnya testis. Jadi saluran yang menghubungkan testis dengan nanti vas deferens ya. Epididymis di atasnya testis, lalu berlanjut ke atas namanya saluran
vas deferens. Nih, sampai sini saluran vas deferensnya. Lalu setelah dari saluran vas deferens akan berlanjut ke yang namanya seminal vesicula. Kemudian nanti ada saluran ejakulasi ini ya, yang dari seminal vesicula berlangsung ke saluran ejakulasi, lalu berlangsung lagi ke saluran pengeluaran sperma hingga sampai ke penis. Nah, apa fungsinya dari keempat saluran tadi? Mari kita pelajari. Nah, epididymis fungsinya untuk tempat pematangan sperma atau sebagai tempat menyimpan sementara sperma hingga sampai matang dan berjalan menuju vas deferens. Jadi sperma dihasilkan di testis lalu akan keluar melalui saluran yang namanya epididymis. Nah, di saluran ini mengalami pematangan. Setelah dari epididymis, sperma akan berjalan melalui saluran yang namanya vas deferens. Vas deferens adalah saluran sperma dari testis ke kantong sperma. Apa fungsi vas deferens? Sebagai jalan atau saluran sperma dari epididymis nanti menuju kantong semen atau kantong mani atau vesicula seminalis. Nah, kita lihat ke gambar lagi. Jadi gini, di testis inilah dihasilkannya sperma. Sperma setelah dihasilkan akan keluar melalui epididymis. Disinilah mengalami pematangan. Setelah itu akan berlanjut melewati saluran ductus vas deferens atau saluran vas deferens. Nah, setelah dari vas deferens ini akan berlanjut masuk ke seminal vesicula atau tempat penampungan sperma. Di sini tempat penampungan sperma. Setelah itu, maka sperma yang ditampung ini suatu saat akan mengalami ejakulasi, pengeluaran. Jadi pengeluarannya lewat saluran yang namanya saluran ejakulasi. Nah, di sini. Nah, kita lanjutkan setelah sampai sini. Nanti sperma akan dilanjutkan keluar sampai ke penis ini. Nah, kita lihat lagi saluran berikutnya. Saluran ejakulasi ini sudah ya tadi. Lalu saluran uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantong semen dan saluran untuk membuang urin dari kantong kemih. Kita lihat saluran uretra yang mana di gambar ya. Nah, setelah dari ini tadi saluran ejakulasi, maka sperma akan keluar lewat uretra di sini. Nah, ini namanya uretra, tempat keluarnya cairan sperma. Nah, selain tempat uretra ini ya, selain tempat untuk keluarnya cairan sperma, juga sebagai tempat keluarnya air kencing. Kita lihat di sini ada dua cabang kan nih. Yang satu dari saluran ejakulasi menuju uretra di sini. Lalu yang ini dari kantong kemih, yang dimana kantong kemih ini menampung air kencing kita, yang suatu saat akan kita keluarkan lewat saluran ini. Nah, sama-sama salurannya sama ya. Sama-sama lewat salah satu saluran, di mana saluran ini adalah saluran uretra yang ada di penis, kemudian akan keluar melalui ujung penis yaitu gland penis. Sudah terbahas 4 saluran. Lalu
organ dalam berikutnya